Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Zikri dengan NIM 230425151. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester pada mata kuliah Teori Sosial dengan topik nasionalisme dan judulnya yaitu Pentingnya Nasionalisme bagi Generasi Muda Indonesia. Pada mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Nur Habibi, MSc. Latar belakang. Generasi penerus bangsa harus mempunyai nasionalisme yang kuat terhadap bangsa Indonesia. Namun, permasalahan saat ini adalah semangat nasionalisme generasi muda Indonesia mulai memudar. Banyak di antara mereka yang tidak memahami atau memaknai nilai-nilai nasionalisme yang ada di Pancasila. Saat ini, banyak sekali generasi muda yang bisa dikatakan mempunyai perilaku yang buruk atau bahkan dikatakan cacat moral. Oleh sebab itu, pentingnya nasionalisme bagi generasi muda Indonesia sangatlah besar, karena generasi muda merupakan penerus bangsa yang akan memimpin Indonesia di masa depan. Selanjutnya itu nasionalisme. Mungkin ada pertanyaan, apa itu nasionalisme? Menurut Hara, nasionalisme adalah kebanggaan seseorang untuk menampilkan identitas sebagai suatu bangsa. Nasionalisme merupakan suatu kesadaran atau keinsyafan rakyat sebagai suatu bangsa. Beberapa tujuan nasionalisme diantaranya menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Selain itu, untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Nasionalisme juga dapat diartikan sebagai konsep mengenai identitas atau jati diri bangsa. Pada masa sekarang, nasionalisme dapat dilihat pada generasi muda yang berprestasi dan membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional dengan memperoleh penghargaan, seperti para atlet olahraga yang mendapat medali emas di ajang Olimpiade. Nasionalisme bangsa Indonesia itu integralistik, yang memiliki arti tidak membeda-bedakan antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Meskipun nasionalisme Indonesia memiliki kekhasan tersendiri, tetapi pada saat ini, nasionalisme yang tercipta di antara masyarakat Indonesia semakin memudar, terutama pada generasi muda. Nah, pada slide selanjutnya yaitu generasi muda. Apa itu generasi muda? Siapa itu generasi muda? Generasi muda merupakan masa depan suatu bangsa. Maksudnya, arah kemajuan suatu bangsa di masa depan ditentukan dengan kualitas yang dimiliki oleh generasi mudanya. Merekalah yang akan menjadi calon pemimpin bangsa yang akan menentukan arah kemajuan bangsa. Selanjutnya, generasi muda yaitu masa peralihan dari anak-anak ke remaja yang disertai dengan perubahan fisik. Selanjutnya, menurut Kristiono dan Wiratomo, generasi muda adalah the leader of tomorrow, yang artinya pemimpin di kemudian hari. Oleh karena itu, di tangan pemuda, nasib sebuah bangsa dipertaruhkan. Jika pemuda memiliki semangat dan kemampuan untuk membangun bangsa dan negaranya, maka sesungguhnya semuanya itu akan berlangsung baik. Begitupun sebaliknya. Jika pemuda saat ini peduli terhadap bangsa dan negaranya, maka negara bisa menuai hambatan. Generasi muda berperan sangat penting dalam memajukan Indonesia, sehingga berperan dalam maju atau mundurnya suatu negara. Saat ini, perkembangan generasi muda sangat pesat, baik secara positif maupun negatif. Pada sisi positif, telah banyak pemuda Indonesia yang berhasil membawa harum nama bangsa Indonesia. Namun, pada sisi negatif, banyak pengaruh yang muncul karena perkembangan zaman dan teknologi. Generasi muda merupakan harapan bangsa dan yang akan melanjutkan tongkat estafet dari generasi sebelumnya. Masa depan bangsa ini tergantung bagaimana generasi mudanya bersikap, berperilaku, serta memiliki etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide selanjutnya, yaitu mengapa nasionalisme itu penting. Pentingnya nasionalisme. Nasionalisme sangat penting karena di dalamnya terdapat nilai-nilai yang sangat penting bagi Indonesia.
Nilai-nilai yang terkandung dalam nasionalisme mencakup berbagai aspek penting yang menjadi tekad, sikap, dan tindakan kita sebagai warga negara. Nilai-nilai yang terdapat dalam nasionalisme, yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua bela negara, yang ketiga rela berkorban, yang keempat bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, yang kelima menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keenam memajukan pergaulan. Yang pertama, cinta tanah air. Menurut Suyadi, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, sehingga tidak tergiur akan tawaran bangsa lain. Artinya, cinta tanah air adalah cara berpikir, bertindak yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua yaitu bela negara. Upaya pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta yakin pada Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, rela berkorban. Maksudnya adalah rela memberikan harta atau kekayaan yang dimiliki untuk kepentingan bangsa. Yang keempat, bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Maksudnya adalah orang yang punya nasionalisme di dalam dirinya pasti mempunyai rasa bangga lahir dan tinggal di Indonesia. Yang kelima, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat, ras, bahasa, agama, dan untuk menjaga hal itu tetap utuh dan tidak terpecah belah, maka orang yang punya sifat nasionalis akan berpedoman pada Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keenam itu memajukan pergaulan. Pada slide selanjutnya, faktor penyebab memudarnya nasionalisme. Faktor penyebab memudarnya nasionalisme, terutama pada generasi muda, disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yang pertama yaitu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah teman, keluarga, terutama orang tua. Sebagai orang tua, seharusnya sedari kecil harus menanamkan rasa nasionalisme kepada anak-anaknya, sehingga nantinya saat besar, anak-anak punya pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Yang kedua yaitu paham etnosentrisme. Munculnya paham etnosentrisme dapat mengganggu bahkan hilangnya rasa nasionalisme seseorang karena menganggap budayanya lebih baik dari budaya yang lain. Sifat ini harus kita jauhi supaya nantinya tidak terjadi perpecahan di negeri ini. Faktor internal yang ketiga yaitu munculnya sifat egois. Sifat egois tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam nasionalisme karena mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang banyak. Hal ini dapat memunculkan disintegrasi. Setelah faktor internal, faktor penyebab memudarnya nasionalisme yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat mengubah cara hidup seseorang dan munculnya ketergantungan serta memudarnya rasa nasionalis. Faktor eksternal yang kedua yaitu masuknya budaya asing. Budaya asing atau budaya barat tentu tidak sesuai dengan nasionalisme dan budaya yang ada di negeri kita ini. Budaya asing dapat memengaruhi pola pikir dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme. Sebagai generasi muda, seharusnya kita bisa menyaring budaya mana yang sesuai dengan kita. Dan faktor eksternal yang ketiga, yaitu masuknya paham-paham yang tidak sesuai. Maksudnya, masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan paham-paham yang ada di Indonesia dapat mengurangi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian, bagaimana menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi generasi muda di Indonesia? Saat ini, generasi muda lebih suka meniru gaya barat yang jauh perbandingannya dengan norma atau adat istiadat bangsa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa semakin menipisnya rasa persatuan dan kesatuan generasi muda yang merujuk pada lunturnya rasa nasionalisme. Menurut Widiono, lunturnya sikap nasionalisme generasi milenial disebabkan oleh perkembangan zaman serta teknologi yang mulai maju, yang tidak diimbangi oleh minimnya pemahaman mengenai budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bagi generasi muda saat ini dibutuhkan beberapa peran.
Yang pertama yaitu peran keluarga. Peran keluarga dalam membentuk rasa nasionalisme pada anak yaitu dengan memberikan pendidikan sejak dini mengenai sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia. Membiasakan anak sejak dini untuk menggunakan produk-produk dalam negeri sehingga anak bisa terbiasa menggunakan produk dalam negeri. Peran keluarga sangat penting karena keluarga adalah pendidikan pertama. Keluarga sangat berperan dalam membentuk watak dan perilaku anak sejak dini. Kemudian peran yang kedua yaitu peran pendidikan. Peran pendidikan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme dapat dilakukan melalui pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, pendidikan moral, serta pendidikan bela negara. Pendidikan bela negara dalam hal ini bisa menjadi solusi agar mahasiswa bisa menjadi elemen dalam menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Dengan peran pendidikan tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh sehingga dengan pemahaman tersebut, para generasi muda bisa lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan adanya peran pendidikan, diharapkan dapat terbentuknya sikap dan karakter yang sesuai dengan nasionalisme. Kemudian, peran yang ketiga yaitu peran pemerintah. Peran pemerintah dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme generasi muda dapat dilakukan dengan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan sikap nasionalisme seperti seminar, berkunjung ke tempat-tempat bersejarah, dan menggunakan produk dalam negeri. Kemudian, kita masuk pada slide selanjutnya yaitu saran atau solusi. Generasi muda adalah harapan bangsa dan agent of change yang akan melanjutkan tongkat estafet dari generasi sebelumnya. Masa depan bangsa ini tergantung bagaimana generasi mudanya bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, untuk membentuk sikap dan perilaku generasi muda yang sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme, dibutuhkan peran dari beberapa pihak, sehingga nantinya tercipta generasi muda emas Indonesia yang tanggap, bijaksana, bermoral, sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme dalam memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Berikut referensi saya dalam membuat presentasi ini. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.